hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau mengungkap kepada kita bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab ini memiliki keunikan yang luar biasa. Ini yang mau kita ungkap. Memang secara metafisika kita lihat ini sama dengan buku biasa, dicetak, terbuat dari kertas. Namun isinya kita bisa lihat dengan mata rohani kita bahwa ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan selain itu, Alkitab ini memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa. Saya akan bacakan salah satu firman Tuhan bagi kita, yaitu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah dan saat ini saya mau ungkapkan kepada kita setidaknya ada 10 keunikan Alkitab yang perlu kita ketahui bersama. Dan kita perlu aminkan secara bersama-sama. Yang pertama, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun dan melibatkan kisah dari 60 generasi. Ya, 60 generasi. Jadi tidak ada kitab lain, tidak ada buku lain yang mulai dari penulisan yang dilakukan oleh Musa atau mungkin Ayub sampai kepada penulisan yang dilakukan oleh Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Itu berada pada kisaran jangka waktu 1600 tahun, sekitar 60 generasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan. Ya, ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada penulis puisi, ada orang kaya, ada petani, ada ahli filsafat, ada negarawan, ahli politik, gembala, militer, dokter, dan sebagainya. Ya, luar biasa. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun dalam 60 generasi. Yang kedua ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan atau profesi. Dan yang ketiga ditulis di tempat-tempat yang berbeda, di penjara, di padang belantara, di bukit, di istana, di pulau terpencil. Yang keempat ditulis dalam zaman dan waktu, tempat, ada 3 benua dan keadaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, ditulis dalam 3 macam bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kemudian yang keenam, Alkitab yang kita miliki ini adalah kitab yang paling jujur menceritakan semua kebaikan dan kejelekan sifat manusia. Dia begitu terbuka. Jadi firman Allah ini, bagaimana kejatuhan Daud, bagaimana kesalahan tokoh-tokoh Alkitab itu diungkap di sini, dan kebenaran-kebenaran Allah diungkap. Beda dengan buku lain, disembunyikan, tidak diungkap, hanya sebagian yang diungkap berdasarkan keuntungan sendiri. Namun Alkitab yang kita miliki mengungkap semua, jujur menceritakan semua kebaikan manusia. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Alkitab adalah buku yang berisi nubuatan dan yang kebenaran nubuatannya sudah terbukti. Ya, ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian yang kedelapan, Alkitab juga adalah buku yang dapat bertahan melalui waktu, penganiayaan, kritikan, dan pengrusakan. Ya, ada beberapa kali Alkitab dicoba dihancurkan, ditiadakan, dilenyapkan, namun dia tetap bertahan. Bahkan ada orang yang coba menyembunyikan Alkitab di dalam bangunan yang sedang dibangun. Pada akhirnya Alkitab itu bisa keluar sendiri, yaitu terjadi gempa
lalu bangunan itu hancur, kemudian dibangun kembali dan ditemukanlah Alkitab itu kembali. Akhirnya Alkitab itu keluar, ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Alkitab adalah buku pertama yang diterjemahkan berulang-ulang dalam jumlah bahasa yang terbanyak dan sudah disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi tidak ada tandingannya, tidak ada buku lain yang diterjemahkan sedemikian banyak. Bahkan kitab-kitab lain pun tidak dapat menandinginya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai pengaruh yang luar biasa. Alkitab memiliki pengaruh yang luar biasa karena orang berdosa besar pun dapat diubahkan menjadi orang yang baik dan berbudi. Jadi pada akhirnya orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar diubahkan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui Alkitab. Bapak Ibu, sesungguhnya ada banyak hal yang tidak terungkap, yang belum bisa saya sampaikan. Tetapi 10 keunikan ini cukup menolong kita menemukan, mengetahui kebenaran tentang Alkitab, kitab suci kita. Nah, ada pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu mari kita terus menjunjung tinggi Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Mari terus membaca dan memahami Alkitab setiap hari. Karena tadi disebutkan Alkitab mengubahkan kehidupan setiap kita. Setiap orang yang membaca, mempelajari, dan lebih-lebih melakukannya dalam kehidupannya. Kemudian kita percaya bahwa Alkitab sungguh mengubah kehidupan kita melalui pembacaan, penghayatan, dan penerapan setiap hari. Ini mengubah, membangun kehidupan rohani kita. Itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, mari kita memuliakan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, menjunjung tinggi Alkitab yang kita miliki saat ini. Saya yakinkan kita, saya percaya kita, lihatlah apa keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kita dengan kita menjunjung tinggi Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari, dan Tuhan pasti melakukan mujizatnya, bagiannya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Hidup hasratku, rindu